Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dengan mata pelajaran sejarah tentang Islam. Untuk materi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang yaitu Fathu Makkah atau Fathu Makkah. Tapi pada pagi hari ini kita akan menjelaskan faktor-faktor keberhasilannya Fathu Makkah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita buka mata pelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Itu kita akan menjelaskan faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Sikap simpati yang dilakukan pasukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin membuat melakukan kota Makkah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathu Makkah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Makkah dengan peperangan. Nah, kedatangan Rasulullah SAW di sini dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syarat dan bahaya untuk memberi peperangan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju dan siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Nah, sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Makkah. Ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Makkah melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah. Nah, maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal. Apa saja pengumuman dari 3 hal tersebut? 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Dan yang terakhir, siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Seperti itu. Nah, melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam pada penduduk Mekah
karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Makkah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Makkah tanpa perlawanan. Seperti itulah umat-umat muslim ketika mendapatkan musuh, tidak akan merasa takut. Yang penting diri kita, diri kaum muslimin untuk kebenaran. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah SAW bertawaf dengan menaiki unta beliau. Nah, ketika itu beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjukkannya dengan menggunakan tongkat beliau. Itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan, apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah SAW menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau hingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Nah, pada saat yang sama beliau sesaat itu juga membacakan surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra ayat 81. Kalau ingin lebih jelasnya silakan anak-anak melihat Quran tersebut dengan ayat 81, yaitu Quran Al-Isra. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dan segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah beliau memasukinya bersama Utsman, Bilal, dan Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah. Dalam kesempatan itu juga Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dengan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Amnesti yang dianugerahkan Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansor yang demikian mencintai Rasulullah SAW. Mereka khawatir jangan sampai beliau enggan kembali ke Madinah. Tapi Rasulullah SAW menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka di Madinah sehidup semati. Kekhawatiran ini sangat beralasan dan pernah disampaikan pada saat terjadi bai'ah.
Aqabah kedua, baiat Aqabah kedua. Tetapi Rasulullah SAW sejak itu bahwa beliau akan selalu bersama mereka di Madinah. Demikianlah setelah 19 hari beliau bermukim di Mekah. Akhirnya beliau kembali ke Madinah sejak itu pula. Beliau mengingatkan penduduk Mekah bahwa tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah. Yang ada tinggal niat yang tulus atau melakukan kebajikan disertai jihad atau perjuangan mewujudkannya. Itu hadis dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, sepertinya untuk materi pada hari ini kita cukupkan saja dulu. Mudah-mudahan dengan penjelasan faktor-faktor kebangkitannya Fathu Mekah, anak-anak bisa memahami. Jika kurang bisa memahami, silakan dibuka lagi buku kalian dan dipelajari kembali. Untuk pertemuan pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dan terima kasih dari saya Sajuri SPDI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.